Kiai Haji Umar Syahid, yang akrab disapa Mbah Umar Tumbu, telah meninggalkan dunia fana pada Rabu malam, 4 Januari 2017, pukul 22.55 waktu Indonesia Barat. Beliau wafat di Rumah Sakit Umum Daerah Pacitan setelah menjalani perawatan intensif akibat sakit yang dideritanya. Kendati jasadnya telah tiada, nama dan kisah hidup Mbah Umar terus menjadi inspirasi bagi masyarakat Pacitan, para santri, dan umat Islam di Indonesia. Sosoknya bukan hanya seorang ulama, tetapi juga pelayan umat yang penuh kasih dan pengabdian. Mbah Umar Tumbu dilahirkan pada tahun 1903 di Dusun Klepukiut, Desa Wareng, Kecamatan Punung, Pacitan. Kehidupannya yang sederhana sejak kecil membentuk jiwa mulia dalam dirinya. Setelah menikah, Mbah Umar memilih untuk menetap di Jajar, Desa Donorojo, Kecamatan Donorojo, sekitar 30 km dari pusat kota Pacitan. Di desa itulah beliau mulai dikenal sebagai sosok ulama yang dekat dengan masyarakat. Di masa mudanya, Mbah Umar belajar agama di berbagai pondok pesantren di Jawa Timur. Beliau mendalami berbagai cabang ilmu agama seperti tauhid, fikih, dan tasawuf. Tidak hanya itu, beliau juga dikenal tekun mengamalkan ilmu yang diperolehnya, menjadikan dirinya sebagai figur yang dihormati tidak hanya di lingkungan pesantren, tetapi juga oleh masyarakat luas. Kedermawanan dan kelembutan hati Mbah Umar Tumbu adalah dua sifat yang selalu diingat oleh mereka yang pernah mengenalnya. Beliau sering disebut Kiai Loman atau dermawan oleh masyarakat Pacitan. Salah satu bentuk nyata dari kedermawanannya adalah ketika beliau menghibahkan tanah seluas 600 meter persegi beserta 5 bangunan di atasnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan untuk membangun Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Donorojo. Bagi Mbah Umar, pendidikan adalah salah satu pilar utama untuk membangun generasi yang berakhlak dan berilmu. Tidak hanya berhenti di situ, beliau juga membangun Masjid Nur Rohman di dekat sekolah tersebut. Masjid ini menjadi pusat ibadah bagi masyarakat sekitar sekaligus tempat para siswa memperdalam ibadah mereka, khususnya sholat 5 waktu. Selain masjid, Mbah Umar mendirikan Pondok Pesantren Nur Rohman sebagai tempat pembinaan akhlak dan ilmu agama bagi generasi muda. Pesantren ini tidak hanya menjadi wadah untuk mempelajari agama Islam, tetapi juga mengajarkan pentingnya pengabdian kepada masyarakat. Beliau kerap mengingatkan para santri bahwa ilmu yang dimiliki harus bermanfaat bagi orang lain. Pesantren ini berkembang menjadi pusat kegiatan keagamaan di Pacitan. Hingga akhir hayatnya, Mbah Umar tetap aktif memberikan bimbingan kepada para santri dan masyarakat yang datang untuk meminta nasihat. Bahkan, rumahnya tak pernah sepi dari kunjungan para tamu yang menginginkan doa atau petuah darinya. Mbah Umar adalah sosok yang sangat mencintai Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Beliau selalu hadir dalam setiap acara pengajian dan kegiatan keagamaan yang digelar oleh NU. Tak hanya itu, beliau selalu memastikan untuk menemani hingga acara selesai, menunjukkan komitmennya dalam mendukung dakwah Islam. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Kiai Haji Said Akil Siroj, pernah menyebut Mbah Umar sebagai Minal Muqarrabin Ilallah, seseorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Hal ini tidak terlepas dari kesederhanaan, ketulusan, dan istiqamahnya dalam menjalani kehidupan sebagai pelayan umat. Julukan Kiai Pelayan Umat memang layak disematkan kepada Mbah Umar. Tiap harinya, beliau meluangkan waktu untuk melayani tamu yang datang ke rumahnya. Baik itu masyarakat biasa, pejabat, maupun ulama lainnya. Dalam setiap kunjungan, beliau kerap membacakan doa dari kitab Majmu, Syarif dan meminta semua yang hadir untuk mengangkat tangan serta mengaminkan doanya. Salah satu doa yang sering diucapkannya berbunyi, "Semoga dijadikan manusia yang saleh dan diberikan keturunan yang saleh dan salehah." Doa-doanya selalu syarat makna, mencerminkan kasih sayang dan harapannya agar umat Islam menjadi insan yang lebih baik. Salah satu kisah yang menjadi bagian dari sejarah hidup Mbah Umar adalah kunjungannya oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Dalam kunjungan tersebut, Soekarno meminta nasihat kepada Mbah Umar terkait lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Kisah ini menunjukkan betapa besar pengaruh Mbah Umar, tidak hanya di lingkup masyarakat kecil, tetapi juga di tingkat nasional. Nasihatnya tidak hanya didengar oleh masyarakat biasa, tetapi juga oleh tokoh-tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Kisah hidup Mbah Umar Tumbu tidak hanya menjadi cerita yang dikenang, tetapi juga menjadi warisan yang terus menginspirasi generasi muda. Keteladanannya dalam berderma, mendidik, dan melayani umat adalah contoh nyata bagaimana seorang ulama dapat membawa perubahan besar di tengah masyarakat. Melalui tanah yang dihibahkannya, sekolah yang didirikannya, masjid yang dibangunnya, serta pesantren yang diasuhnya, Mbah Umar meninggalkan jejak yang abadi. Beliau adalah bukti bahwa kekayaan sejati terletak pada manfaat yang diberikan kepada orang lain. Dari kehidupan Mbah Umar, kita dapat mengambil banyak pelajaran.
Kedermawanan beliau mengajarkan kita untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memberi manfaat kepada orang lain. Kesederhanaan dan ketulusannya menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Sebagai seorang ulama, Mbah Umar tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga menjadi teladan dalam mengamalkan apa yang diajarkannya. Kehadirannya di tengah-tengah masyarakat Pacitan, baik melalui nasihat maupun doa, membuatnya dicintai oleh semua lapisan masyarakat. Pada akhirnya, meski Mbah Umar Tumbu telah tiada, semangat dan ajarannya tetap hidup dalam hati masyarakat Pacitan. Kehidupan beliau adalah contoh nyata bagaimana seorang hamba dapat memberikan manfaat yang besar bagi sesama. Kisah hidup Mbah Umar mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik, berbagi dengan sesama, dan mengabdikan diri demi kebaikan umat. Warisannya adalah inspirasi yang akan terus hidup, mengiringi langkah generasi penerus menuju masa depan yang lebih baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada Mbah Umar Tumbu, dan semoga kita semua dapat meneladani kebaikan serta ketulusan hidup beliau. Amin. Mbah Umar Tumbu, nama yang begitu lekat dengan kisah perjuangan dakwah dan pengabdian kepada umat, adalah salah satu santri dari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sosoknya dikenal karena keistiqomahan, tawadhu, dan kecintaannya pada ilmu. Lahir di Dusun Klepukiut, Desa Wareng, Kecamatan Punung, Pacitan, perjalanan hidupnya penuh dengan kisah inspiratif yang syarat dengan nilai perjuangan. Sejak usia 9 tahun, Mbah Umar telah memulai perjalanan menuntut ilmu di dunia pesantren. Pondok pesantren Termas di Arjosari menjadi tempat awalnya belajar, sebuah pondok yang telah melahirkan banyak ulama besar Nusantara. Di Termas, ia menimba ilmu dari salah satu ulama masyhur, yaitu Syaikh Dimyati et-Tarmasi. Dedikasinya kepada ilmu tidak hanya terlihat dalam aktivitasnya di kelas, tetapi juga dalam keseharian. Dikisahkan, selama nyantri di Termas, Mbah Umar pernah menggembala kambing milik Syaikh Dimyati, sebuah pengalaman yang membentuk karakter sabarnya. Namun, perjalanan keilmuan Mbah Umar tidak berhenti di Termas. Ia melanjutkan pengembaraan ilmunya ke Pondok Pesantren Tegalsari, Ponorogo, yang kala itu dikenal sebagai pusat keilmuan Islam di Jawa. Tegalsari merupakan pesantren yang diasuh oleh Kiai Kasan Besari, ulama besar yang juga merupakan guru dari Ronggo Warsito, pujangga terkenal. Di Tegalsari, Mbah Umar semakin memperdalam ilmu agama sambil terus menjalani kehidupan sederhana. Ia juga pernah mondok di pesantren Tebu Ireng, yang kala itu diasuh oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, sosok yang kelak mendirikan NU. Nama Tumbu yang melekat pada Mbah Umar memiliki kisah menarik. Tumbu, dalam bahasa Jawa, berarti bakul besar bertutup yang biasa digunakan untuk menyimpan beras atau hasil panen lainnya. Julukan ini muncul karena kebiasaannya membawa tumbu saat berdakwah keliling kampung. Dikisahkan, ketika masih mondok di Tegalsari, Mbah Umar menjajakan tumbu kepada masyarakat sekitar untuk menopang kebutuhan hidupnya. Kebiasaan ini terus ia lakukan bahkan setelah kembali ke kampung halamannya di Jajar, Donorojo, Pacitan. Dalam perjalanan pulang dari Tegalsari ke Jajar, yang jaraknya sekitar 150 km, ia berjalan kaki sambil membawa tumbu, sebuah gambaran kesederhanaan dan keteguhan hati. Bahkan setelah mendirikan Pondok Pesantren Nur Rohman, Mbah Umar tetap melakukan dakwah keliling dengan membawa tumbu. Dari sinilah nama tumbu menjadi bagian tak terpisahkan dari identitasnya. Julukan ini tidak hanya menunjukkan kebiasaannya, tetapi juga merepresentasikan semangatnya dalam berdakwah yang sederhana namun penuh makna. Sebelum menetap di Dusun Jajar, Desa Donorojo, tempat asal istrinya, Mbah Umar sering melaksanakan sholat di dekat Sungai Klepukiut. Kesalehannya menginspirasi masyarakat setempat, hingga akhirnya ia membangun sebuah masjid di dusun tersebut. Masjid ini ia dirikan dengan tujuan agar masyarakat dapat memakmurkan rumah Tuhan dan menjadikannya pusat kegiatan keagamaan. Setelah menikah dengan seorang wanita dari Jajar, yang biasa dipanggil Mbah Sireng, ia menetap di daerah istrinya. Namun, keterikatan dengan kampung halamannya di Klepukiut tidak pernah pudar. Masjid yang ia bangun di sana menjadi salah satu warisan penting yang hingga kini tetap berdiri kokoh sebagai simbol perjuangan dakwahnya. Kecintaan Mbah Umar Tumbu kepada NU tidak dapat disangsikan. Sebagai salah satu santri Kiai Haji Hashim Asy'ari, nilai-nilai yang diajarkan oleh pendiri NU ini sangat melekat dalam kehidupannya. Salah satu bentuk kecintaan tersebut adalah dengan menghibahkan rumahnya untuk dijadikan aula bagi kegiatan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pacitan. Tindakan ini menunjukkan dedikasi Mbah Umar kepada NU sebagai organisasi yang ia yakini mampu menjadi wadah perjuangan umat Islam. Sikap tawadhu dan hikmat kepada guru serta pesantren juga tercermin dalam ucapannya yang terkenal, "Aku iki kawar buntut,
Sirahe ikut remas. Ungkapan ini bermakna bahwa dirinya hanyalah seorang santri biasa yang selalu mengacu pada pondok Termas sebagai kepala atau sumber ilmu. Pernyataan ini menjadi bukti betapa besarnya rasa hormat Mbah Umar kepada pondok Termas dan para gurunya. Atas jasa dan pengabdiannya, PCNU Pacitan memberikan penghargaan kepada Mbah Umar dengan menjadikannya mustasyar atau penasihat. Posisi ini menunjukkan penghormatan yang besar dari organisasi terhadap kontribusi beliau dalam perjuangan Islam di Pacitan. Kini, Mbah Umar Tumbu telah tiada, namun semangat dakwahnya tetap hidup dalam ingatan masyarakat Pacitan. Warisan berupa pondok pesantren Nur Rohman, masjid di Klepukiut, dan aula PCNU Pacitan adalah bukti nyata dari perjuangannya. Lebih dari itu, keteladanan hidupnya menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk terus menyebarkan kebaikan. Masyarakat Pacitan mengenang Mbah Umar sebagai sosok yang tidak hanya alim dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki rasa sosial yang tinggi. Kebiasaannya berdakwah keliling kampung sambil membawa Tumbu menjadi pelajaran tentang pentingnya kerendahan hati dan usaha tanpa kenal lelah dalam menyebarkan nilai-nilai Islam. Dalam konteks zaman sekarang, sosok Mbah Umar Tumbu mengajarkan bahwa dakwah tidak melulu tentang ceramah atau pengajaran di mimbar, tetapi juga tentang keteladanan dalam keseharian. Perjuangan Mbah Umar adalah bukti bahwa kesederhanaan bukanlah halangan untuk berkontribusi bagi umat. Semangat dan dedikasi Mbah Umar terus hidup, menjadi lentera yang menerangi jalan para penerusnya. Bagi masyarakat Pacitan dan khususnya para santri, kisah hidup Mbah Umar adalah pengingat akan pentingnya menjaga tradisi keilmuan, pengabdian kepada umat, dan cinta kepada organisasi Islam seperti NU. Warisan nilai-nilai ini akan terus menginspirasi, menjadi pengikat generasi muda dalam menjalankan dakwah di masa depan.